Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. I hope everybody is happy and healthy as always. Welcome back to our course English for Mathematics Education. Today, we're going to learn some mathematical patterns and also its associated language features in Unit 4. Before we move on, let me show you our learning objective. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran atau perkuliahan hari ini. The first one is about the language focus. It's going to be related to listening for main ideas, identifying word meaning, and also connecting clauses using noun-clause connectors. In terms of content, you will learn some mathematical patterns in architecture. And the activity types are going to be related to identifying key details based on recording and also based on the text. Now let's jump into the first part of our lesson. The listening part. Well, the listening is going to be related to identifying key ideas in a monologue at intermediate level. Okay, monologue at intermediate level. Nah, bentuk output yang akan kita coba buat berdasarkan recording atau berdasarkan talk adalah writing and completing summary. Well, basically, this is not something new. Karena dalam dunia perkuliahan atau dunia akademik seringkali kita mendengarkan ke ceramah atau perkuliahan atau penjelasan dari dosen, and summarizing is actually a valuable skill for university students as it helps to effectively process and retain information. Nah, menulis summary atau melengkapi summary merupakan hal yang penting karena membantu kita untuk memproses informasi dengan efektif dan juga menghafal dan mengingat informasi yang kita cerna. And another point is, by summarizing, students can identify main ideas, key points, and supporting details of a lecture. Jadi dengan kita melatih mendengarkan ke recording, kemudian juga membuat summary, secara langsung kita juga akan terasah untuk mengidentifikasi main ideas, ide-ide kunci atau ide-ide yang penting, dan juga ide penunjang dari sebuah lecture atau dari sebuah talk. Okay, now let's try to have a look at one example. Okay, we have one statement over here. During the golden age of Islamic culture, achievements from previous civilizations were preserved and developed, leading to advancement in... Okay, now, how can we complete this summary? Ada beberapa tips atau strategi yang bisa teman-teman pakai untuk melengkapi summary. Number one, before you listen, identify 2 to 3 key ideas in summary. Nah, sebelum teman-teman mendengarkan ke recording, pastikan kamu mencoba untuk mengidentifikasi 2 atau 3 kata kunci di summary atau kalimat yang sudah ada. Misalkan di sini kita punya kata kunci achievements, previous civilizations, and advancement. Oke. Nah, kata kunci ini yang harus kita antisipasi atau kita dengarkan nantinya di dalam recording. Meskipun kadangkala kata kunci ini bisa dimunculkan dalam bentuk synonym in the recording. Okay, let's go on to point number 2. Pay attention to the words before the missing parts. Okay, pastikan teman-teman fokus atau benar-benar memperhatikan kata yang muncul sebelum blanks atau bagian yang kosong. Di sini kita punya leading to advancement in. Okay, kita harus mencari tahu kira-kira capaian dari peradaban sebelumnya atau achievement from previous civilizations itu akan menghasilkan apa atau mengarah ke peningkatan atau perbaikan dalam bidang apa. Jadi kata kunci bidang itu nanti yang harus kita temukan di recording. And then point number 3, focus on the main idea of the talk. Pastikan teman-teman selalu fokus ke bagian awal dari recording karena disitulah kita menemukan main idea. Number 4, as you listen to the talk, look for key ideas in the recording. Okay? Ketika teman-teman mulai mendengarkan ke recording atau ke presentasi, pastikan kamu mencari tahu key ideas atau ide-ide kunci yang ada di dalam recording. Dalam hal ini, teman-teman harus mengantisipasi di mana sih kata kunci atau ide kunci achievements, previous civilizations, and advancement itu disebutkan atau muncul di recording. Point number 4, write or choose the words that correlate to the key ideas before the blanks. Okay? Kemudian yang terakhir, pastikan teman-teman menulis atau memilih kata-kata atau frase yang punya keterkaitan atau berkaitan dengan ide kunci sebelum bagian yang rumpang atau sebelum bagian yang
ditandai dengan titik-titik di sini. Okay, I hope it can help. Now let's try to move on to the next part. The reading section. Well, in this section, the reading is going to be on sorting out the unstated or false details. Nah, kenapa sih kita harus terbiasa untuk mengevaluasi details yang ada dalam sebuah teks? Nah, perlu kita ketahui bahwa kadang ketika kita membaca atau menginterpretasi sebuah teks, tidak selamanya apa yang kita pahami itu benar atau akurat. Kadang-kala bisa juga salah. Okay? Maka dari itu, we need to learn how to differentiate true and false details in a text, because it helps you to promote critical thinking skills by encouraging students to evaluate information and develop a deeper understanding of the subject matter. Jadi ketika kita berusaha untuk mengidentifikasi atau membedakan detail yang salah dengan detail yang benar di dalam sebuah teks, secara nggak langsung kita juga terdorong atau terlatih untuk berpikir secara kritis dengan mengevaluasi atau menilai atau memvalidasi informasi yang kita terima. Dan juga hal tersebut juga akan membantu kita untuk lebih memahami topik atau hal yang sedang kita pelajari. Let me show you the example. Okay, misalnya kita punya satu kalimat, many ancient buildings were constructed using the golden ratio to achieve aesthetic harmony. Okay? Nah, statement ini bisa jadi salah atau ambigu karena bisa jadi dia menyimpulkan bahwa semua bangunan kuno itu dibangun dengan menggunakan golden ratio. Padahal itu tidak sepenuhnya benar, which is not necessarily true. Karena jelas di kalimat tersebut dia hanya menyebutkan many ancient buildings. Berarti memang banyak tapi tidak semuanya. Another point is, while the golden ratio is indeed a significant architectural concept, its application in ancient architecture is not universal. Jadi meskipun golden ratio merupakan sebuah konsep arsitektur yang sangat penting, tidak selamanya konsep ini diterapkan di semua bangunan-bangunan kuno. So this concept is not universal. Ketika nanti kita mencoba untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan unstated details atau false details, kita harus benar-benar memahami bahwa ada dua jenis jawaban terhadap soal yang seperti ini. Yang pertama, there are three true answers and one answer that is not discussed in the passage. Jadi dari keempat jawaban, pasti ada tiga yang itu benar berdasarkan teks, dan satu itu tidak dibahas atau tidak dijelaskan di dalam bacaan. Okay, that is not discussed. Number two, there are three true answers and one that is false according to the passage. Ada tiga statement yang benar di dalam pilihan ganda, kemudian ada satu statement atau satu opsi yang itu salah atau bertentangan dengan informasi yang ada di dalam bacaan. Nah, to answer the unstated detail question, you may follow the same steps as to find the stated detail question. Jadi sebenarnya kita juga bisa menggunakan step atau cara untuk mencari stated detail question seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Akan tetapi, jawaban yang kita pilih atau jawaban yang dianggap benar adalah untrue answer, adalah detail yang salah atau tidak disebutkan di dalam recording. Now let's try to have a look at some other tips on answering unstated detail questions. Nah, jenis-jenis pertanyaan yang muncul dalam soal seperti ini, misalkan which of the following is not stated, which of the following is not mentioned, and all of the following are true except. Okay? Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya? Point number one, choose a keyword in the question. Pastikan teman-teman selalu mulai dengan mencari kata kunci di dalam pertanyaan. Number two, scan the appropriate place in the passage for the keyword. Nah, kemudian teman-teman cari keyword ini ada di bagian mana dari teks atau dari bacaan. Number three, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Again, pay attention to the sentence with keyword. Number four, look for answers that are definitely true according to the passage and eliminate those answers. Kemudian, teman-teman bisa langsung mengecek opsi yang ada dan cari opsi atau statement yang benar berdasarkan teks, kemudian eliminasi jawaban atau pilihan-pilihan tersebut. Karena yang kita cari adalah pilihan yang salah atau tidak disebutkan di dalam bacaan. Point number three of our lesson today is grammar. Alright? Now,
is going to be related to discovering how mathematical patterns work in the world of architecture. Okay, now when we try to communicate, we need to make sure that we can express complex and coherent sentences in academic text. Okay, dalam teks akademik yang biasanya teksnya itu kompleks, complicated, dan cenderung very extensive. Nah, kita bisa menggunakan noun clause connectors atau kata hubung noun clause untuk mengekspresikan ide secara jelas dan juga tepat. Okay, so it's going to be about noun clause atau klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Okay, for example, we have one sentence. Architects study how mathematical patterns in nature inform the design of buildings. Kalau teman-teman lihat, di sini ada satu konektor atau satu kata penghubung, yaitu kata how. Okay? Nah, kemudian seperti di pembelajaran sebelumnya, ketika kita punya satu konektor, pasti akan ada dua kalimat dan juga berarti akan ada dua pasang subjek dan verb. Misalkan kalau kita pecah, kalimat ini akan menjadi dua klausa. The first one is architects study it. Okay? Arsitek mempelajari hal tersebut. Nah, kata it ini sebenarnya menggantikan klausa benda atau noun clause yang ada di dalam kurung, yakni how mathematical patterns in nature inform the design of buildings. Oke, jadi meskipun sebenarnya noun clause itu berupa kalimat, dia tetap dianggap seperti sebuah noun, jadi berfungsi sebagai kata benda. Makanya dia bisa digantikan dengan it. Kemudian noun clause-nya ya sesuai ada di contoh, kita punya how mathematical patterns in nature inform the design of buildings. Again, kalau teman-teman lihat, setelah connector how, itu ada subject mathematical patterns, kemudian juga ada verb inform the study atau the design of buildings. Oke, jadi noun clause di sini memberikan informasi yang lebih kompleks dan juga koheren dengan kalimat yang pertama, yaitu architects study. Nah, sebenarnya ada kata hubung lain yang bisa kita pakai di noun clause. For example, why. Engineers explore why mathematical ratios contribute to structural stability in architectural designs. Oke, sama seperti sebelumnya, kita punya subject engineers, kemudian verb explore, dan ada noun clause yang ditandai dengan konektor why. Kemudian dia diikuti dengan subject mathematical ratios dan juga verb contribute. Okay, so make sure that each part atau setiap klausa itu punya one subject and one verb. Another connector is whether. Nah, whether ini diartikan sebagai apakah di dalam bahasa Indonesia. For example, designers are interested in whether mathematical algorithms can optimize energy efficiency in buildings. Para desainer tertarik untuk mencari tahu apakah algoritma matematika bisa meningkatkan efisiensi energi di dalam bangunan. Okay, so that's the meaning of whether. Another one is what. Apa. Now this one, we have urban planners are interested in what mathematical principles inspire the layout of ancient buildings. Okay. Atau bisa juga kita artikan para perancang tata letak kota tertarik untuk mempelajari prinsip matematika apa yang menginspirasi tata letak kota-kota kuno. Next one, we have if. Ini juga mungkin sebetulnya sering sekali kita temui. So scientists are studying if fractal geometry is applicable to urban planning. Para ilmuwan sedang mempelajari apakah geometri fraktal bisa diterapkan di dalam perencanaan kota. I guess that's all I can say. Thank you for your attention. See you soon.